ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Baiklah, saudaraku ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Mulai hari ini kita sudah membahas makna bacaan sholat. Insyaallah mulai dari iftitah sampai salam, mudah-mudahan nanti bisa kita kupas makna semuanya. Agar lebih berkah, kita awali dulu membaca bersama-sama ya. Coba dinyalakan semua mikrofonnya. Kemudian saya nanti membaca satu kalimat, kemudian semuanya menirukan bersama-sama. Ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya Allahumma naqqini khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. kama yunaqqal abyadu minad danas. Allahumma usil khataayaya Allahumma sil khataaya bil ma'i was salji wal barad. bil ma'i wal thalji wal barad. Ya. Itu adalah lafaz doa iftitah atau istilah lain istiftah. Iftitah atau istiftah itu sama saja, kadang dinamakan doa tawajjuh. Jadi tiga istilah ini saya harap antum bisa mengenal semuanya, maknanya satu itu. Doa iftitah atau doa istiftah atau doa tawajjuh. Semuanya sama. Dan variasi doa iftitah itu cukup banyak. Yang saya bacakan ini tadi adalah riwayat dalam Sahih Muslim. Dan prakteknya pada hari ini banyak dipraktekkan oleh warga Muhammadiyah. Ada lagi variasi doa iftitah yang diawali dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Ini juga hadis sahih, diriwayatkan hadis sahih yang secara praktek banyak dilakukan oleh warga NU atau yang semisal dengan NU. Dan bukan hanya dua itu saja sebenarnya, ada banyak lagi variasi doa iftitah yang semuanya bisa kita praktekkan, tetapi dalam kajian insya Allah kita dahulukan dulu doa iftitah yang selama ini banyak dipakai oleh kaum muslimin di Indonesia. Jadi saya memperkirakan antum semua yang hadir di sini itu mungkin ada yang lahir di lingkungan Muhammadiyah, ada juga yang mungkin lahir dari lingkungan NU, atau selain dari itu juga tidak masalah. Oleh karena itu, ini nanti pembahasan doa iftitah itu akan kita bahas selengkap-lengkapnya sejauh dari yang telah dipraktekkan. Gitu ya. Jadi nanti ini juga PR juga ke Mas Fadlan dan kawan-kawan. Saya minta untuk membuat semacam kuesioner lah ya. Kuesioner singkat saja tentang bacaan doa yang selama ini dipraktekkan. Ya, iftitahnya apa biasanya, kemudian rukuknya apa, sujudnya apa. Gunanya apa? Gunanya nanti diinfokan ke saya, sehingga nanti bisa ada prioritas lafadz mana yang harus kita dahulukan untuk dikaji. Setelah itu nanti baru lafadz-lafadz yang jarang diketahui atau mungkin barangkali sebagian antum tidak pernah mempraktekkan. Saya pribadi kalau iftitah selalu ganti-ganti. Jadi berusaha setiap sholat itu berbagai macam iftitah sehingga memang lebih terasa. Karena kalau satu saja itu kadang karena hafalan itu kadang mengalir begitu saja, agak susah untuk berkonsentrasi memahami ayat lafadz-lafadz yang dibaca.
Baik, eh, sebelum kita mulai membahas makna dari lafadz doa iftitah yang kita baca bersama-sama tadi, saya ingin memberikan mukadimah dulu. Mukadimahnya adalah terkait dengan perumpamaan yang diajarkan Rasulullah terhadap para sahabat terkait sholat. Rasulullah itu mengumpamakan sholat itu seperti orang mandi di sungai depan rumah. Itu perumpamaan yang dipakai oleh Nabi. Jadi orang sholat itu seperti orang yang mandi di sungai depan rumahnya. Kalau mandinya itu 5 kali dalam sehari, maka bayangkan, kata Nabi, apakah masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Ya, berarti sholat itu diantara fungsi terpentingnya adalah membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran dosa. Gitu ya. Jadi sholat itu fungsi utamanya diantaranya adalah membersihkan kita dari kotoran-kotoran dosa. Sampai tidak tersisa sedikit pun. Nah, doa iftitah itu salah satu redaksinya itu memberikan perhatian pertama untuk masalah pembersihan dosa ini. Nah, ini termasuk doa iftitah yang akan kita bahas hari ini. Itu fokus utamanya adalah membersihkan dosa. Sebelum memuji Allah dan meminta Allah dengan surah Al-Fatihah. Jadi fokusnya doa iftitah intinya itu perhatian terhadap dosa ini. Dan seorang mukmin memang tidak boleh meremehkan dosa. Kenapa? Karena dosa itu berdampak. Berdampak dalam hidup kita. Dengan kalimat yang ringkas kita bisa mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan maksiat atau melakukan dosa, sebenarnya dia telah menabung. Menabung apa? Menabung susah. Dan ada saatnya tabungan itu akan pecah. Na'udzubillah min dzalik. Saya ulang. Orang yang berdosa, orang yang bermaksiat, hakikatnya dia tengah menabung. Menabung apa? Menabung susah. Dan ingat, ada saatnya tabungan itu akan pecah. Kita punya hubungan buruk dengan hamba Allah tertentu. Atau dibenci banyak orang. Bisa jadi itu sebabnya adalah karena buruknya hubungan kita dengan Allah. Itu contoh pecahnya tabungan maksiat itu. Kita punya hubungan buruk dengan orang tertentu atau dibenci oleh sejumlah orang atau banyak orang, bisa jadi itu karena hubungan kita yang buruk dengan Allah. Pikiran dibuat tertekan karena masalah tertentu. Bisa jadi karena selama ini pikiran dan hati kita tidak pernah dipakai untuk mengingat Allah. Akhirnya dibuat susah oleh Allah supaya tahu amanah hati dan amanah pikiran itu untuk zikir mengingat Allah. Susah cari pasangan hidup. Nyari suami susah, nyari istri susah. Bisa jadi ada satu dosa di masa lalu yang belum ditobati. Misalnya dosa ucapan. Ini yang paling sering. Dosa ucapan sombong. Itu bisa membuat dipersulit itu di masa yang akan datang. Misalnya orang mengatakan, nggak apa-apa, aku meskipun nggak nikah juga nggak apa-apa. Dia meremehkan satu kalimat semacam itu, yang seakan-akan biasa, padahal di sisi Allah bisa jadi besar, karena itu ucapan menunjukkan kesombongan. Seakan-akan Allah kemudian ingin menguji, iya tah, bener tah nggak apa-apa, iya tah nggak nikah nggak apa-apa, sekarang tak coba tak persulit ya, beneran nggak apa-apa kamu, nah, begitu ya, seakan-akan begitu. Maka dibuat semacam itu. Bisa jadi ada dosa ucapan di masa lalu yang tidak kita sadari, yang membuat menjadi susah. Dosa sombong atau dosa ujub atau dosa merasa diri baik, kalau sampai terucap, na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi suatu hari kita diberi kecelakaan. Kenapa? Karena ada satu dosa besar yang kita lakukan di masa lalu yang buat Allah itu murka. Bisa jadi kita diberi sakit karena ada satu dosa yang dilakukan saat kita diberi sehat oleh Allah. Nikmat sehat tidak digunakan untuk taat, tapi malah dibuat maksiat. Bisa jadi barang kita ada yang dibuat hilang atau rezeki disempitkan.
Bisa jadi itu dikarenakan dosa yang kita lakukan di masa lalu karena menggunakan nikmat rezeki dari Allah untuk hal yang tidak disenangi oleh Allah. Bisa jadi dikasih sariawan, awas, mungkin mulutmu pernah kau gunakan menggunjing orang lain. Dihina, dijelek-jelekan orang, awas, bisa jadi di masa lalu kau pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi jangan pernah meremehkan dosa. Dampaknya itu nyata dalam hidup kita, dosa itu. Ya. Ini alasan pertama kenapa kita tidak boleh meremehkan dosa. Alasan kedua kenapa kita tidak boleh meremehkan dosa adalah karena zat yang kita maksiati itu sangat keras siksanya. Bagaimana mungkin kita bisa meremehkan dosa yang kita lakukan? Sementara Allah Rabbul Alamin yang kita maksiati itu siksanya sangat keras dan tidak ada satupun hambanya yang menyiksanya itu lebih keras daripada siksanya. Di surat Al-Fajr dikatakan la yu'adzibu azabahu ahad. Tidak ada yang bisa menyiksa seperti kerasnya siksanya Allah itu. Enggak ada satupun. Ngeri banget kalau Allah sudah murka menyiksa seorang hamba itu. Saya berikan contoh bagaimana siksaan Allah yang mengerikan. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ini diceritakan langsung oleh Rasulullah selepas sholat. Jadi suatu hari Rasulullah itu selesai sholat, lalu bertanya kepada para sahabat. Konteksnya ini sholat subuh. Adakah di antara kalian yang bermimpi? Nah, kebiasaan Rasulullah itu biasanya kalau selesai sholat subuh, itu menghadap ke arah jamaah. Untuk apa? Kadang ngecek, ini siapa ini umatku yang tidak ikut sholat jamaah ditanya. Kalau sakit dikunjungi. Tapi kadang-kadang juga seperti ini dalam kisah ini. Menghadap ke belakang, lalu kemudian bertanya, kalian mimpi apa? Jadi biasanya Rasulullah itu suka menakwilkan mimpi para sahabat yang dilihat di malam hari. Lalu suatu hari ketika Rasulullah bertanya begitu, tidak ada satupun yang bermimpi, maksudnya yang diingat mimpi yang berkesan, maka kemudian Rasulullah yang berkata, kalau aku tadi mimpi, tadi malam itu dikasih mimpi oleh Allah. Dan ingat ya, mimpi seorang nabi itu wahyu. Gak kayak kita ya. Kalau kita mimpi itu kemungkinannya 3. Bisa mimpi dari Allah, bisa mimpi dari setan, bisa juga mimpi yang merupakan hasil dari pikiran kita saat sadar. Itu mimpi kita. Kalau mimpi Rasulullah, semuanya wahyu. Ya, Nabi mengatakan, suatu malam, tadi malam aku bermimpi. Aku didatangi oleh 2 orang. Kemudian mereka berkata padaku, intalik, ayo pergi. Maka aku pun pergi bersama mereka, kata Nabi. Kemudian tiba-tiba kami, kata Rasulullah, menemukan seorang lelaki yang berbaring. Lalu di sebelahnya ada seorang lagi yang sedang berdiri dengan membawa sebuah batu besar. Tiba-tiba batu besar itu dihantamkan sekuat-kuatnya ke kepala orang yang berbaring itu tadi, sampai kepalanya pecah berantakan, otaknya berhamburan kemana-mana. Batunya menggelinding jauh. Lalu orang yang menghantamkan batu tadi mengikuti batu tersebut lalu diambil. Lalu kembali mendekati lelaki yang kepalanya dihantam dengan batu besar tadi. Ketika kembali, maka kepalanya sudah utuh kembali seperti semula. Maka kemudian laki-laki yang membawa batu besar itu menghantamkan sekali lagi ke kepala orang tersebut. Maka terkejut Rasulullah, kemudian bertanya kepada 2 orang yang membawanya. Subhanallah, ma hadzani? Subhanallah, siapa 2 orang ini? Lalu 2 sosok yang membawa Rasulullah itu mengatakan, intalik, sudah pergi aja, pergi. Maka kemudian Rasul melanjutkan perjalanan bersama 2 sosok yang membawanya. Lalu kemudian bertemu dengan orang yang terlentang. Di sampingnya ada seseorang yang berdiri sambil membawa sebuah alat yang terbuat dari besi
yang mirip seperti gancu. Tahu gancu antum? Gancu itu seperti besi lurus begini, kemudian ujungnya itu melengkung, yang biasanya dipakai untuk mengambil karung-karung itu. Ya, ujungnya lincip, melengkung, dipakai untuk mengambil karung-karung biasanya, gancu. Jadi ada lelaki yang membawa sebuah alat seperti gancu, bahasa Arabnya kalub, kalubin min hadid. Lalu kemudian tiba-tiba laki-laki yang orang yang membawa sosok yang membawa gancu tadi itu menancapkan alat tersebut pada salah satu sudut mulut orang yang terlentang tadi. Kemudian ditarik sampai robek ke belakang hingga ke arah tengkuk. Begitu sudah robek ke arah tengkuk, kemudian gancu itu ditancapkan ke arah hidungnya, ditarik lagi ke belakang hingga robek ke arah belakang kepala. Lalu kemudian begitu selesai ditancapkan lagi ke arah matanya, kemudian ditarik, dirobek ke arah belakang. Setelah selesai menangani satu bagian, pindah ke bagian yang lain, satu sudut mulutnya ditusuk dengan alat tadi, kemudian ditarik ke belakang hingga robek ke arah tengkuk. Lalu hidungnya ditusuk, kemudian ditarik lagi ke arah belakang. Lalu matanya ditusuk, kemudian ditarik ke arah belakang. Begitu selesai, yang sebelah sini, ternyata yang sebelahnya tadi utuh kembali. Maka kemudian dirobek lagi. Terus begitu, berulang-ulang. Sampai Rasulullah berkomentar, Subhanallah, mahadhani. Subhanallah, siapa ini dua orang ini? Ternyata dua sosok itu kemudian mengatakan, intolik. Udah, pergi, lanjut. Akhirnya kemudian melanjutkan perjalanan sampai kemudian menemukan semacam tungku besar. Bahasa Arabnya adalah tanur, mislit tanur, seperti tungku besar. Ya. Di tungku besar ini Rasulullah mendengar suara ribut, orang menangis, menjerit, minta tolong gedebukan. Ternyata di dalamnya itu ada banyak lelaki dan banyak wanita yang telanjang. Di bawah tungku besar itu ada nyala api yang sangat besar. Dan jika nyala api itu menyala, maka mereka pun terbang ke atas membubung. Lalu begitu hendak keluar dari ujung tungku tadi, nyala api tiba-tiba padam sehingga mereka jatuh bergedebuk. Lalu kemudian dinyalakan lagi api sehingga mereka menjerit-jerit lagi, membubung lagi ke atas. Begitu hendak keluar, nyala api tiba-tiba padam sehingga jatuh gedebuk lagi ke bawah. Heran Rasulullah. Lalu kemudian bertanya, Maha ulah, siapa ini orang-orang ini? Dua sosok itu menjawab, intolek, udah pergi, ayo lanjut. Maka mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Lalu menemukan sebuah sungai yang berwarna merah seperti darah. Dan di dalam sungai itu Rasulullah melihat ada seorang yang sedang berenang. Sementara di tepi sungai itu sudah ada lelaki yang menunggunya dan dia mengumpulkan batu-batuan yang banyak. Ketika orang yang berenang itu sudah mau ke tepi, lalu kemudian hendak keluar dari sungai, maka lelaki yang menunggunya tadi itu memasukkan batu-batu itu ke dalam mulutnya, sehingga dia kemudian tenggelam lagi ke sungai itu, berenang-renang lagi untuk ke tepian. Terus seperti itu, berulang-ulang. Rasulullah kemudian berkomentar lagi, Mahadhani, siapa ini dua orang ini? Maka dua sosok tadi mengatakan, intolek, pergi, lanjut, pergi. Lalu kemudian Rasulullah dan dua sosok tadi bertemu dengan seseorang yang sangat mengerikan wajahnya. Sangat mengerikan sekali. Dan sosok ini itu sedang menyalakan api.
dan berjalan berkeliling di sekeliling api tersebut. Rasul bertanya, "Mahadha, siapa orang ini?" Maka dua sosok tadi menjawab, "Intolek, intolek." Pergi, lanjut. Hadis ini masih panjang. Tapi saya potong sampai di sini karena yang terkait dengan pembahasan kita hanya sampai di sini. Jadi Rasulullah itu mimpi ditunjukkan beberapa pemandangan di malam itu. Siapa sebenarnya dua sosok yang membawa Rasulullah itu? Dua sosok itu adalah malaikat. Diajak kemana Rasulullah saat itu? Rasulullah itu diajak diperlihatkan bagaimana siksaan para pendosa dan juga pahala bagi orang yang berbuat baik. Lalu dosa apa saja yang ditunjukkan Rasulullah dengan penyiksaan yang macam-macam tadi? Adapun yang pertama, yakni orang yang kepalanya dihantam dengan batu yang sangat besar itu, sampai pecah dan berhamburan otaknya, itu adalah orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu. Jadi dosa nggak sholat itu kayak gitu ngerinya ya. Kalau orang ngerti kayak gini harusnya takut dia untuk tidak melakukan sholat. Dihantam kepalanya itu nanti di akhirat dengan batu. Adapun orang yang dirobek mulutnya, hidungnya, matanya sampai ke tengkuk itu adalah orang yang melakukan dosa dusta. Hati-hati ini. Hati-hati, jangan gampang dusta. Meskipun kecil. Lagi di mana, akhi? OTW, padahal baru bangun tidur. Itu sudah dusta loh. Jangan diremehkan semacam itu ya. Jangan diremehkan. Itu sudah tergolong dusta. Kebanyakan orang dusta. Untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan citranya. Mahasiswa terlambat. Masuk kelas, ditanya dosen, kenapa terlambat? Macet lah, padahal kesiangan. Dusta itu. Ya, siksanya kayak begini loh coba. Bagaimana orang muslim bisa meremehkannya? Bahkan ngomong ke anak kecil misalnya, ayo ikut kakak. Padahal itu hanya basa-basi. Andaikan beneran ikut, dia nggak akan ngajak. Itu juga dusta. Na'udzubillah. Termasuk ketika bertamu ditanya oleh tuan rumah, apakah mau makan? Kemudian jawabannya, enggak Bu, terima kasih. Padahal aslinya mau makan. Itu juga dusta. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bisa seorang muslim meremehkan dosa semacam ini sementara siksaan yang ngeri yang dikabarkan oleh Rasulullah. Adapun orang yang ditemui Rasulullah, laki-laki perempuan telanjang disiksa dalam sebuah tungku, dibakar sampai menangis menjerit-jerit di sana, maka itu gambaran orang yang melakukan dosa zina. Seperti itu kira-kira siksaannya nanti. Kumpulkan. Di riwayat lain itu sampai dikatakan, ketika mereka disiksa dengan semacam itu, menjerit-jerit, menangis, melolong-lolong, minta tolong supaya dihentikan, maka dibentak malaikat. Mana dulu ketawamu dulu saat di dunia saat berzina? Mana cekikianmu dulu saat di dunia berzina? Ngeri banget. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang yang dilihat Rasulullah berenang di sungai darah, itu adalah orang yang di dunia memakan riba. Usahanya adalah usaha ribawi, Bang Didil, seperti itu dan semisalnya. Siksaannya seperti itu. Adapun orang yang dilihat buruk rupa sangat mengerikan, itu adalah malaikat Malik yang menjaga neraka. Ada riwayat lain yang mengatakan malaikat yang menjaga neraka itu oleh Allah dibuat wajahnya sangat mengerikan. Seandainya tidak ada siksaan selain hanya melihat wajah malaikat ini, saya sudah cukup. Sudah cukup untuk membuat orang itu tersiksa. Itu ya. Jadi di antara alasan penting kita tidak boleh meremehkan dosa adalah Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksanya. Jangankan dosa. Wong rahmat Allah saja itu kadang-kadang menakutkan loh. Rahmat Allah saja itu bentuknya datang dengan disertai hal yang menakutkan. Contohnya apa? Hujan. Coba hujan. Hujan itu kadang disertai dengan petir, guntur yang
Kadang buat kita takut ya, karena saking kerasnya suara. Padahal itu adalah rahmat Allah. Sampai Rasulullah itu kemudian mengajari doa saat mendengar petir dan ketakutan. Kita membaca doa, Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, janganlah kau bunuh kami dengan murka, karena murka. Nah, rahmat Allah aja kayak gitu. Gimana kalau Allah benar-benar marah? Betapa ngerinya ya. Itu sudah cukup alasan-alasan tadi untuk membuat kita itu tidak meremehkan dosa. Nah, maka doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu fokus memperhatikan ini biar kita tidak terkena dampak buruk dari dosa kita. Niat membersihkan diri dengan sholat memang. Wudunya sudah niat membersihkan diri, sholatnya juga niat membersihkan diri. Oke, itu mukadimahnya ya. Sekarang kita bahas, kita kupas lafaz per lafaz dari doa iftitah tersebut. Allahumma. Allahumma itu maknanya ya Allah. Itu berasal dari kata Allah dan mim yang ditasydid. Ya, Allahu, kemudian mim yang ditasydid ditambah fathah. Nah, itu aslinya adalah ya Allah. Begitu. Kemudian ya-nya itu dilempar ke belakang, gitu ya. Lalu kemudian berubah jadi mim yang ditasydid dan fathah. Jadinya dibaca Allahumma. Itu maknanya sama dengan ya Allah. Ba'id itu dari kata ba'ada, maknanya menjauhkan. Menjauhkan. Ba'uda itu jauh. Kalau ba'ada, menjauhkan. Baini dari kata baina dan ana. Baina itu antara. Ana, aku. Berarti baini antara aku. Wa baina dan di antara khotoyaya. Khotoyaya berasal dari dua kata. Khotoya dan ana. Khotoya maknanya dosa-dosa. Ya, itu dari kata ana bermakna aku. Khotoyaya, dosa-dosaku. Nah, khotoya itu bentuk jamak dari kata khoti'ah. Khoti'ah itu kesalahan atau bermakna dosa. Berarti lafaz Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya. Itu terjemahannya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku. Makna harfiahnya begitu ya. Atau dosa-dosaku. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku atau dosa-dosaku. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Kama bermakna sebagaimana. Kama bermakna sebagaimana. Ma-nya di situ ma masdariyah istilahnya, itu lebih dalam nanti ya. Ini singkat saja, yang tutup antum pahami cukup kata ka-nya seperti. Ya. Ma masdariyah itu kalau secara bahasa bermakna ma yang berfungsi mengubah fi'il sesudahnya menjadi masdar. Kira-kira begitu. Kama ba'atta sebagaimana engkau menjauhkan. Nah, ba'atta itu dari kata ba'ada dan anta. Anta maksudnya ke Allah. Ba'atta sebagaimana engkau ya Allah menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib. Antara masyriq bermakna timur, maghrib bermakna barat. Kenapa timur dipakai kata masyriq? Karena dari kata syaraka. Syaraka asyraka. Ya, asyraka itu bermakna terbit. Ya, masyriq itu tempat terbit. Tempat terbitnya matahari. Makanya dinamakan masyriq, terjemahannya timur. Kenapa barat pakai kata maghrib? Karena dari kata ghoroba. Terbenam. Ya, maghrib tempat terbenam. Ya, jadi dengan demikian, terjemahan lengkap dari kalimat ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataya, ya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib adalah, ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Itu pemanaan lafadznya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengupasnya lebih dalam. Coba perhatikan kata ba'id, jauhkan. Kita minta dijauhkan dari dosa. Maknanya apa? Berarti jangankan melakukan, mendekati saja tidak. Itulah yang kita minta itu ya. Minta dijauhkan berarti mendekati aja tidak. Apalagi sampai melakukan.
Misalnya dosa zina, jangankan zina, pacaran saja tidak. Nah, karena pacaran mendekati zina. Bahkan saya bisa mengatakan hari ini pacaran itu wasilah tercepat untuk melakukan perzinahan. Saya pernah bertanya loh itu di salah satu fakultas itu. Satu mahasiswa satu ruangan saya tanya. Ada enggak pacaran yang tidak disertai dengan free sex? Kaget saya jawabannya. Tidak ada. Semuanya serempak mengatakan begitu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka bersyukurlah, beruntunglah antum semuanya kalau dibuat benci pacaran. Artinya berarti dijauhkan dengan dosa itu. Dibuat ketemu kajian yang membahas tentang haramnya pacaran. Nah, itu juga berarti dijauhkan dari dosa zina. Dibuat ketemu buku yang menasehati untuk tidak pacaran. Misalnya. Itu juga dijauhkan dari dosa zina. Dibuat malu menyatakan cinta yang menggiring pada pacaran. Nah, itu juga termasuk jenis rahmat Allah. Rahmat Allah. Karena dilindungi, dijauhkan dari dosa. Bahkan mohon maaf, nggak laku pacaran misalnya. Itu juga rahmat Allah. Ya, orang sekarang mengejek jomblo-jomblo dan sebagainya, sementara orang beriman itu mengatakan ini adalah anugerah, rahmat Allah. Termasuk dibuat sibuk kegiatan Islami misalnya. Itu juga jenis rahmat Allah dijauhkan dari dosa. Ya, silakan dikiaskan, dianalogikan dengan dosa-dosa yang lain. Jadi intinya selama kita dijauhkan dari perbuatan dosa tertentu, berarti Allah mengabulkan doa kita ini. Minta dijauhkan dari perbuatan dosa. Berarti maknanya apa? Kalimat pertama doa kita dalam iftitah ini. Ini berarti membahas dosa yang belum dilakukan. Gitu ya. Masih belum dilakukan atau masih direncanakan. Loh, ada loh dosa yang masih direncanakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu ya, minta supaya dijauhkan dari kesalahan sebagaimana menjauhkan Allah menjauhkan timur dan barat. Ya, makna yang lain dari doa ini adalah bisa kita gali dari lafaz timur dan barat. Kenapa kok pakai kata menjauhkan dari timur dan barat? Sebabnya adalah timur dan barat itu tidak mungkin bertemu. Ya, jadi minta dijauhkan itu seakan-akan minta supaya kita dimustahilkan bertemu dengan dosa sebagaimana mustahilnya bertemu antara timur dan barat. Gitu ya. Oke. Makna yang lain adalah minta dijauhkan itu adalah minta kepada Allah kalau orang sudah terlanjur melakukan dosa supaya dijauhkan dari hukumannya. Ya. Makna yang lain adalah ini terkait dengan problem pengulangan dosa. Jadi orang mukmin itu ketika ada upaya untuk berjalan menuju Allah, salah satu masalah yang akan dia hadapi dalam perjalanan menuju Allah itu adalah pengulangan dosa. Dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa, lalu ingin menghindar darinya, lalu kemudian menyesal, lalu bertobat. Lalu mengulangi lagi. Ya, setelah mengulangi lagi, menyesal lagi. Lalu bertobat dan ingin tidak melakukannya. Terus tergoda lagi. Nah, begitu ya. Maka yang semacam ini salah satu obatnya adalah berdoa seperti ini. Ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahan-kesalahanku. Artinya minta supaya problem pengulangan dosa itu tidak berulang lagi. Ya, itu makna halusnya ya. Makna halus yang lain adalah doa ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita supaya kita membatalkan rencana maksiat. Karena minta dijauhkan itu maknanya berarti jangankan melakukan dosa, merencanakan saja tidak. Gitu ya. Ada satu asar dari Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan bahayanya orang merencanakan maksiat. Bahayanya bagaimana? Kata Nabi Isa,
perumpamaan orang yang merencanakan maksiat itu seperti orang yang menyimpan bara asap. Ya, menyimpan bara yang berasap di dalam rumahnya yang terbuat dari kayu. Bagaimana bahayanya? Ya, kalaupun rumahnya nggak terbakar, minimal rumahnya itu jadi hitam berjelaga atau menjadi berbau dan berasap tidak enak. Gitulah jiwa kita ya. Jiwa kita ibarat rumah. Orang yang berdosa itu sama dengan sengaja membakar rumahnya sendiri. Tetapi kalau dia baru merencanakan, itu seperti menyimpan bara api dalam rumahnya. Itu sangat beresiko menjadi hitam atau berbau atau berasap. Gitu ya. Dan lagi pula rencana maksiat itu bermakna belum ada azam yang kuat. Padahal taubatan nasuha itu syaratnya 3. Pertama, meninggalkan maksiatnya. Yang kedua, bertekad untuk tidak bermaksiat. Yang ketiga, menyesali. Ya, menyesali maksiatnya tadi. Nah, orang yang masih merencanakan maksiat berarti belum sampai level azam. Belum kuat itu. Oke. Kemudian makna yang lain adalah doa ini tuh sangat terkait dengan lintasan hati manusia yang mengandung dosa. Saya ingin menyampaikan kepada antum bahwa lintasan hati manusia itu bertingkat-tingkat. Ada 5 tingkatan lintasan hati manusia itu. Yang pertama dinamakan hajis, yang kedua dinamakan khatir, yang ketiga dinamakan hadisun nafsi, yang keempat dinamakan hammun, dan yang kelima dinamakan azam. Apa beda masing-masing ini? Hajis itu lintasan awal yang hanya berkelebat saja dalam pikiran. Cuma berkelebat. Ya, itu namanya hajis. Kalau khatir itu sudah sampai mengalir dan membayang. Lintasan pikirannya itu sudah sampai mengalir dan membayang. Yang ketiga itu hadisun nafsi, itu lintasan yang sudah mulai dipertimbangkan antara dilakukan atau tidak. Tapi belum pasti. Jadi masih 50-50 antara melakukan atau tidak. Bisa dilakukan, bisa juga tidak. Itu namanya hadisun nafsi. Yang keempat hammun. Hammun itu lintasan hati yang sudah mulai menguat dan sudah menjelma menjadi keinginan yang sudah jelas condong untuk melakukan. Jadi gampangannya sudah 50% lebih, tapi belum sampai 100%. Itu namanya hammun. Ya. Yang kelima dinamakan azam. Nah, azam itu sudah mengkristal, menguat, teguh, kokoh. Nah, sudah 100%, itu namanya azam. Ya. Begitu dilakukan bersamaan dengan perbuatannya, itu dinamakan niat. Sudah ngerti ya istilah-istilahnya itu. Jadi kalau levelnya baru di hati, itu ada 5 istilah tadi. Begitu sudah bareng dengan perbuatan, maka itu dinamakan niat. Ya. Saya ambil contoh misalnya. Orang misalnya pengen beramal soleh. Ya. Misalnya mau tobat. Jadi ketika terlintas hatinya pengen tobat, maka lintasan hatinya itu dinamakan hajis. Namanya hajis. Baru berkelebat saja. Tapi kalau keinginan bertobat sudah mulai mengalir dalam hati dan membayang sambil mengingat-ingat bahaya maksiatnya, maka lintasan hati seperti itu dinamakan khotir. Ya. Kalau keinginan tobat itu semakin menguat, mewujud menjadi keinginan berubah menjadi orang baik, tapi masih separuh-separuh, masih kayak, aduh nanti kalau aku tobat gimana ya, kehilangan kawan. Kalau aku tobat nanti kehilangan pekerjaan gimana ya, kehilangan cinta gimana ya. Nggak bisa terlihat cantik bagaimana ya. Nah, lintasan hati semacam ini masih dinamakan hadisun nafsi. Masih 50-50, belum jadi keinginan yang membuat keputusan. Tapi kalau sudah kuat sekali lebih dari 50% dan sudah condong melakukannya, misalnya khawatir mati dulu segera datang ya. Maka keinginan tobatnya sudah dinamakan hammun. Ya. Tapi kalau keinginan tobat sudah bulat 100% dan siap melakukan apapun demi tobatnya,
bahkan sampai rela mati misalnya selama Allah mengampuninya, maka yang semacam ini sudah levelnya azam. Jadi ya, jelas ya perbedaan dari lintasan-lintasan hati. Itu contoh untuk amal soleh. Nah, sekarang saya kasih contoh untuk maksiat. Misalnya di hati terstimulus sesuatu terus terlintas dalam hatinya untuk berzina. Maka lintasan awal yang sifatnya sekelebat itu dinamakan hajis. Ya. Kalau lintasan berzina itu sudah mulai mengalir, membayang, memiliki durasi waktu yang lebih dari hanya sekedar berkelebat, maka itu sudah dinamakan khotir. Ya. Kalau bayangan berzina itu sudah mulai mendorongnya untuk melakukannya, tapi masih setengah-setengah, masih bimbang antara resiko dan keuntungan. Masih berpikir antara kesempatan dan hambatan. Nah, itu dinamakan hadisun nafsi. Ya. Tapi kalau keinginan zina itu sudah hilang keraguannya dan sudah jelas ingin segera mengeksekusi keinginannya, tapi masih ada peluang dibatalkan mesti kecil, maka itu sudah masuk level hamun. Ya. Nah, kalau sudah menjadi bulat tekadnya, sudah tidak ada niat dibatalkan kecuali hal-hal yang di luar kuasa dirinya, maka keinginan tersebut sudah dinamakan azam. Nah, itu ya. Kenapa kita perlu membedakan macam-macam lintasan hati ini? Agar kita tahu kapan lintasan hati itu bernilai pahala dan kapan bernilai dosa. Ya. Kalau orang itu ada lintasan hati berbuat baik tapi levelnya baru hajis atau khotir atau hadisun nafsi, ya, maka lintasan tersebut belum mendapatkan pahala. Gitu ya. Tapi kalau sudah levelnya hamun atau azam, meskipun nggak sampai melakukan, maka sudah dapat pahala satu, seperti yang dinyatakan dalam hadis. Ya. Kalau sampai dilaksanakan, maka pahalanya bisa 10 kali lipat sampai tak terbatas. Itu. Sama seperti maksiat. Jadi lintasan maksiat itu kalau baru level hajis atau khotir atau hadis nafsi itu masih dimaafkan karena susah sekali menghindari semacam itu. Susah banget. Dimaafkan. Yang dihukum oleh Allah itu adalah jika sudah sampai level hamun atau azam. Jadi kalau misalnya orang berazam maksiat lalu kemudian tidak bisa melakukan maksiatnya itu karena terhalang hal-hal lain, misalnya terhalang apa itu namanya hal-hal teknis, misalnya ada satpol pp dan lain sebagainya. Nah, yang semacam itu dosanya tetap ada itu meskipun baru level niat. Ya. Nah, itu. Nah, orang yang berdoa dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, itu sekaligus meminta, ya Allah jangan sampai ada keinginan maksiat dalam hatiku yang sampai level hamun atau azab. Kalau bisa hadisun nafsi saja jangan. Khatir saja jangan, meskipun susah banget ya. Ya. Itu level-level nabi itu yang enggak tidak ada sampai kayak gitu. Tapi paling tidak jangan sampai menjelma menjadi level hamun atau azab. Ya, gitu. Oke. Kemudian makna yang lain adalah doa Allahumma ba'id baini wa bainal khataya itu adalah kita minta supaya tidak dibuka kesempatan sedikit untuk berbuat dosa. Karena orang nggak bisa loh bermaksiat kalau nggak ada kesempatan. Ada keinginan dan kesempatan. Gitu ya. Nah, kesempatan ini Allah juga yang ngasih untuk menguji. Nah, ini yang menakutkan bagi kita itu adalah kalau Allah memberi kesempatan kita bermaksiat itu apa? Jangan-jangan Allah berpaling dari kita. Itu yang paling kita takutkan. Seperti Allah menguji Bani Israel, tidak boleh melakukan aktivitas di hari Sabtu. Lalu mereka diuji dengan dengan ikan yang sangat banyak di hari Sabtu sehingga mereka melanggar larangan tersebut. Sampai kemudian dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi. Itu kan contoh dibuka kesempatan maksiat yang ternyata mencelakakan orang yang diuji dengan maksiat tersebut. Gitu ya. Itu makna dari kalimat yang pertama. Kita lanjutkan kalimat yang kedua. Allahumma naqqini minal khataya. Allahumma ya Allah. Naqqini. Naqqini dari kata naqqa dan ana. Naqqa itu maknanya membersihkan.
Fi'il amarnya naqi, bersihkanlah. Naqini ya Allah, bersihkanlah aku. Dibersihkan dari apa? Minal khotoya, dari dosa-dosa. Ya. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana baju yang berwarna putih dibersihkan dari kotoran. Ya. Nah, kalau ayat kalau lafadz sebelumnya itu adalah terkait dosa yang belum dilakukan, maka ini berarti yang dibahas adalah dosa yang terlanjur dilakukan. Karena perumpamaannya adalah dibersihkan seperti kotoran yang ada pada baju. Berarti sudah ada kotorannya, gitu loh ya. Sudah ada kotorannya terus minta dibersihkan, begitu. Bisa memahami ini ya. Jadi perbedaan kalimat pertama dan kedua. Jadi yang pertama tadi itu adalah dosa-dosa yang belum dilakukan atau masih direncanakan, atau dosa yang berulang atau baru levelnya pada lintasan-lintasan hati. Yang ini adalah jenis dosa yang terlanjur dilakukan. Tidak peduli apakah dosa besar maupun dosa kecil. Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Disadari maupun tidak. Ya. Ya, di zaman Nabi ada seorang lelaki yang tergoda dengan sesuatu sampai melakukan dosa tapi menyesal kemudian bersih dengan sholat, dengan melakukan hal-hal sholat dengan baik. Salah satu contoh kisahnya begini, ada seorang pedagang kurma. Di zaman Nabi ada seorang lelaki pedagang kurma. Lalu ada seorang perempuan yang membeli kurma itu. Nggak tahu ya kayak apa perempuannya ini. Mungkin saya membayangkan orangnya cantik, kemudian tubuhnya menarik dan sebagainya. Sampai kemudian tergoda itu pedagang itu. Lalu kemudian dia bilang pada wanita itu, oh di dalam ada kurma yang lebih baik. Terus dibawa ke dalam rumahnya. Begitu di dalam rumah, langsung dipegang perempuan itu, diciumi habis-habisan. Pokoknya seperti seorang suami pada istrinya, kecuali dia tidak melakukan perzinahan, itu aja. Ya, setelah selesai dia menyesal banget. Kok aku sampai melakukan gitu ya? Aku kan muslim gitu ya. Lalu kemudian bilang kepada Rasulullah, Rasulullah, aku melakukan begini dan begini. Tolong tegakkan hukuman padaku ya Allah. Jadi bayangannya itu sudah entah dicambuk atau dirajam begitu ya. Karena benar-benar pengen taubat. Rasulullah diam, tidak menjawab. Dia ngomong lagi, ya Allah, aku melakukan begini. Sona'tu kulla syai'in illa nikah. Gitu. Lafadznya kira-kira kayak begitu ya. Aku melakukan segala sesuatu dengan wanita itu kecuali saya tidak menggaulinya. Tolong tegakkan hukuman bagiku ya Rasulullah. Bersihkan aku. Rasulullah diam. Lalu kemudian tiba waktu sholat, lelaki itu kemudian ikut sholat. Begitu selesai dipanggil. Apakah kamu yang bertanya tadi? Dia menjawab iya. Sesungguhnya, apakah kamu ikut sholat bersama kami? Dia menjawab iya. Sesungguhnya sholatmu menghapuskan dosa-dosamu tadi. Nah, kayak gitu ya. Ini contoh sholat menghapus dosa yang saya katakan di awal mukadimah tadi. Ya, ini menghapus dosa seperti terhapusnya dosa kotoran, seperti kotoran terhapus dari baju yang berwarna putih. Ya. Jadi ini minta dibersihkan semua dosa, besar maupun kecil, dosa sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dosa yang disadari maupun tidak. Nah, pertanyaannya mengapa membersihkan dosa dari dosa itu diumpamakan seperti mencuci baju? Ya, jawabannya adalah ini untuk menekankan dua hal. Yang pertama adalah menyingkirkan kotorannya, dan yang kedua adalah melenyapkan bekasnya. Ya. Jadi kalau kita itu misalnya punya baju terkena lumpur misalnya, pertama kan lumpurnya kita singkirkan dulu. Apakah selesai? Enggak, dicuci sampai bekasnya hilang. Nah, dosa juga begitu. Orang kalau sudah berdosa itu kayak mengotori bajunya, itu harus dihilangkan dosanya, bukan hanya dihilangkan dosanya tapi juga dihilangkan dampaknya. Ingat ya, tadi itu saya katakan di awal dosa itu punya dampak. Dampaknya apa ya? Yang paling sering dikasih masalah duniawi. Dibuat stres, dibuat susah, dibuat sakit, kena musibah, kehilangan, macam-macam. Itu salah satu contoh dampak dosa. Nah, minta dibersihkan seperti bersihnya pakaian yang dicuci, itu seperti itu maknanya. Ya, dilenyapkan bekasnya. Terus yang menarik lagi adalah pakaian
Pakaian yang oleh Rasulullah itu dijadikan perumpamaan terkait dengan dosa ini adalah pakaian yang berwarna putih. Jadi Rasulullah tidak mengatakan kama yunaqas thawbu minad danas, tapi dikasih sifat kama yunaqas thawbul abyadu minad danas. Kenapa kok pakai pakaian berwarna putih? Nah, ini ada makna yang dalam yang disampaikan oleh para ulama. Maknanya adalah karena di antara dosa itu ada yang tak terlihat. Nggak gampang terlihat. Tapi kalau yang dikenai dosa itu digambarkan warna putih, maka sekecil apapun kotoran itu terlihat. Gitu ya. Seandainya perumpamaannya itu pakaian berwarna hitam, ya kita akan jadi meremehkan dosa-dosa yang nggak terlihat. Tapi karena berwarna putih, seakan-akan kita diajari Nabi, bersihkan dirimu dari dosa sekecil-kecilnya. Jangan pernah meremehkan dosa, sekecil apapun. Meskipun hanya sekedar lirikan. Lirikan mata terhadap orang yang tidak halal dengan syahwat, kan sudah dosa itu. Nah, itu juga minta dibersihkan pada Allah. Itu termasuk zina majasi yang semacam itu. Ya. Nah, jadi seakan-akan begini. Kalau semangat kita membersihkan dosa itu seperti semangat kita membersihkan kotoran pada pakaian putih, maka kita tidak akan rela dan menganggap bersih sebelum kotoran itu benar-benar bersih. Ya, perhatikan bagaimana perlakuan kita kalau mencuci pakaian yang berwarna putih, kan beda tuh. Kalau baju-baju kita yang berwarna hitam, ya sudahlah, dicuci biasa, ada kotor-kotor dikit nggak kelihatan, nggak masalah. Tapi yang putih enggak, sampai harus beli By Clean, Pro Clean, macam-macam gitu ya, biar bersih banget. Kotorannya biar tidak terlihat. Nah, seperti itulah semangat kita dalam membersihkan diri ya, kira-kira. Itu makna mengapa harus pakai kata kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Kalimat yang terakhir. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i was salji wal. Ya Allah, basuhlah kotoran-kotoranku dengan air dan salju dan es. Barat itu habbul ghamam, maknanya es. Ya Allah, basuhlah kotoran-kotoranku dengan air, salju dan es. Jadi dosa kita itu kita mintanya dihapuskan, digugurkan oleh Allah itu seolah-olah seperti kita membasuh kotoran pada badan kita. Ya, itu dengan air. Sebenarnya dengan air saja sudah cukup kan? Tapi di sini ditambahi lagi as-salji wal barat, salju dan es. Apa maknanya? Kata para ulama, itu maknanya mubalaghah, biar bersih sebersih-bersihnya. Setelah dicuci dengan air, dicuci dengan salju, dicuci dengan es. Nah, seakan-akan begitu ya. Itu benar-benar sampai sebersih-bersihnya. Seakan-akan air saja nggak cukup. Harus ditambahi dengan pembersih yang lain. Dari hadis ini pula maka diistimbat oleh para ulama, bersuci itu boleh dengan air, boleh juga dengan air salju, boleh juga dengan air es. Ya. Nah, oleh karena itu harus diingat-ingat ya. Saat kita mandi besar, saat kita itu berwudu, itu sambil diingat-ingat ini saya sedang ingin membersihkan diri dari semua dosa-dosa kita. Kalau Allah sampai memberikan kita hidayah dan taufik, itu akan terasa betul itu. Gugurnya dosa kita itu seakan-akan terasa mengalir bersama air yang jatuh dari tubuh kita. Itu yang dirasakan orang-orang soleh seperti Abu Hanifah. Ya, mudah-mudahan kita sampai mencapai level itu nanti. Ya, oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan makna doa iftitah pada hari ini. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Silakan Akhi Fadlan. Masya Allah, tabarakallah. Materi yang Ustaz kita sampaikan ini mengenai lafaz doa iftitah begitu banyak tadi, kemudian juga diantaranya gambaran dosa-dosa yang Rasulullah SAW sempat mimpikan dan kemudian disampaikan kepada para sahabat. Teman-teman, insya Allah nanti akan kami share lafaz atau mungkin gambarnya atau tulisan Arabnya, bagaimana doa iftitah Allahumma ba'idnya, agar kemudian bisa teman-teman baca dan tergambar tadi mungkin tulisannya bagaimana. Teman-teman silahkan yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa dengan raise hand ataupun menuliskan
pertanyaan. Ini sudah ada dari Tafadhol. Boleh langsung menyampaikan pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhol. Afwan Ustadz mau tanya, ada 2 pertanyaan ya, boleh ya Ustadz ya? Oh, silakan. Yang pertama, untuk lintasan hati manusia yang bertingkat-tingkat tadi, kalau boleh tahu, kalau Ana mau cari kitabnya gitu, referensinya dari mana gitu ya, biar lebih mendalam gitu Ustadz ya. Di kitab apa misalkan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz mohon nasihatnya. Bagi kami itu kan dari mulai balik itu kan kita sudah dicatat dosa ya. Kemudian dari balik sampai umur berapa saat tersadar akan dosa-dosa, ya padahal sebelumnya memang juga sudah tahu misalnya itu dosa, tapi kan belum sadar untuk taubat. Nah artinya ada dosa-dosa yang dicatat gitu ya. Nah ini juga bagaimana jika berkaitan dengan dosa sesama manusia yang kita sudah lupa siapa yang pernah kita zolimi, misalkan gibahi dan sebagainya, itu bagaimana Ustaz pertobatannya? Itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Afwan. Baik. Pertanyaan yang pertama, referensi tentang tingkatan niat tadi, itu sudah pernah saya tulis lengkap di website Irtaqi ya. Judulnya adalah tingkatan-tingkatan niat ya. Jadi referensinya adalah kitab Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhus Shalihin. Ini karangan Ibnu Allan yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin saat membahas bab niat. Ya, jadi itu ya referensinya. Saya bagikan linknya di kolom chat ya, ada di situ. Bisa dibaca nanti di sana ya. Oke. Kemudian yang kedua, cara bertobat terhadap kesalahan sesama yang sudah lupa. Nah, kalau sudah lupa ini memang jalan satu-satunya adalah memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh dengan harapan nanti Allah akan melipat gandakan amal baik kita sehingga saat hari penghisapan ketika Allah itu membayar kezaliman kita itu nggak sampai muflis kita, nggak sampai bangkrut karena masih banyak amal soleh yang kita dapatkan. Kita harus optimis karena Allah itu sangat menghargai seorang yang berdosa membunuh 100 nyawa. Nah, 100 nyawa membunuh orang itu kan termasuk dosa yang nggak bisa lagi minta maaf pada yang dibunuh, toh. Nah, ternyata riwayatnya itu masih ada harapan itu. Artinya ketika orang sungguh-sungguh bertobat, itu bisa jadi Allah itu melipat gandakan amalnya sampai tak terbatas sehingga kebaikannya itu kalaupun dibuat bayar orang yang dizalimi itu masih cukup. Masih cukup untuk membuat Allah itu ridho dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini yang pertama itu ya prinsipnya memperbanyak amal soleh. Yang kedua adalah mendoakan. Mendoakan orang yang dizalimi itu. Ini diantaranya diajarkan oleh para ulama pada kasus dosa ghibah misalnya, menggunjing. Gimana cara taubatnya saat dosa ghibah itu? Mendoakan orang yang digunjing itu. Gimana? Allahumma gfirli wali fulan. Allahumma gfirli wali fulan. Nah, begitu. Itu caranya pada kasus dosa sesama yang kita itu tidak mungkin minta maaf secara langsung kepada orang tersebut. Dan sebenarnya kita itu sudah secara otomatis itu dipaksa oleh Allah itu. Karena rahmat Allah itu dipaksa oleh Allah supaya kita itu memperbanyak amal jenis itu supaya nggak bangkrut nanti di akhirat. Kita kan diajari doa mendoakan sesama muslim toh. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, itu kan mendoakan semua orang soleh yang kelihatan maupun tidak, ya kan? Termasuk juga mendoakan saat sholat Jumat, Allahumma ghfir lil muslimin wa muslimat misalnya. Itu juga mendoakan sesama muslim. Nah, termasuk saat tahiyat, itu juga kita setelah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, memberi salam kepada semua hamba-hamba yang soleh. Kena juga ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kami. Kami itu kan kena semuanya orang muslim juga. Nah, jadi itu ya. Jadi itu insya Allah mudah-mudahan sudah bisa menjadi jalan untuk melepaskan diri dari dosa-dosa pada sesama yang kita sulit atau tidak mungkin untuk meminta maaf kepadanya. Oke.
Ini ada pertanyaan dari Akhi Yoga, Ustadz, sekarang banyak yang bangga pamer maksiat. Hukuman orang seperti itu di akhirat bagaimana? Wah, ini hanya Allah yang tahu ya. Jadi orang bermaksiat dalam keadaan takut aja masih ada resiko untuk disiksa. Apalagi yang bangga. Tapi hukuman paling ngeri di dunia terhadap orang yang bangga maksiat itu adalah ditutup dari hidayah. Itu paling ngeri loh ya. Kalau Allah sudah sangat marah pada seorang hamba, dikunci mati hatinya, nggak ada peluang taubat, itu hukuman yang paling mengerikan sebenarnya. Orang sebanyak apapun berbuat maksiat, tapi kalau nggak sombong, masih ada peluang untuk dikasih hidayah taubat. Tapi kalau sudah terang-terangan, atau istilahnya mujahir ya, mujahir itu nggak ada kehormatan sudah. Orang yang bermaksiat terang-terangan itu nggak ada kehormatan. Kalau orang yang sembunyi-sembunyi harus masih harus dijaga aibnya. Tidak boleh diumumkan, tidak boleh dibicarakan halayak. Kalau nasihati harus diam-diam, kayak begitu. Tapi kalau sudah mujahir terang-terangan, kita ngomongkan dosa orang itu nggak masalah. Karena dia sendiri sudah tidak menjaga kehormatannya sendiri. Nah, kalau seperti apa jenis hukumannya di akhirat, hanya Allah yang tahu. Kita nggak bisa menyebut satu hukuman tertentu kalau nggak ada dalil spesifik. Baik, saya kira sudah cukup ya. Pertanyaan sudah tidak ada. Mungkin kita izin boleh, Ustaz? Ya, oh ada. Ini ada. Ya nih, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apakah berarti sholat itu bisa menghapus dosa besar juga, Ustadz? Kayak membunuh, berzina ya, dan lain-lain. Yang sengaja maupun tidak. Baik. Apakah sholat bisa menghapus dosa-dosa besar? Nah, ini hanya Allah yang tahu rinciannya ya. Karena ada dalil yang memberitahu kita bahwa ini hanya bisa untuk dosa-dosa kecil, sementara yang besar tidak. Ada pula yang tidak diberitahukan secara umum semua amal soleh itu. Jadi kalau dosa terkait hamba, itu rambu-rambunya adalah Allah tidak akan memaafkan sebelum yang dizalimi itu memaafkan. Gitu ya. Makanya nggak akan dibiarkan, pasti akan dihisap itu. Itu yang agak berat dosa hamba itu kayak begitu. Tapi kalau dosa kepada Allah, maka ada harapan. Nah, cuma rinciannya amal tertentu apakah bisa menghapus dosa besar itu detailnya harus kita kembalikan kepada Allah, dan barangkali ketika Allah merahasiakannya supaya itu maknanya biar kita tidak terlalu memudahkan urusan dosa-dosa itu. Jadi seperti misalnya puasa, yang dikatakan puasa ini ya. Puasa yang dilakukan pada tanggal 9 puasa Arafah 9 Zulhijjah. Nah, itu kan janjinya menghapus dosa. Menghapus dosa kan ya. Nah, ini keterangan para ulama yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Itu kan berarti menunjukkan ada amal tertentu yang menghapus dosa tertentu, ada yang lain tidak bisa menghapus. Nah, begitu ya. Jadi kembalinya itu hanya Allah yang tahu. Selama kita masih belum mendapatkan ilmu khusus tentang itu ya, itu aja yang kita pegang ya kaidahnya. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita bersama-sama berdoa untuk menutup kajian ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم باعدني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعدنا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا
بالماء والثلج والبرد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum bi khair ihsan. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Mu'afah. Terima kasih banyak Ustaz. Insyaallah ilmu-ilmu yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Untuk Ustaz, mungkin apabila Ustaz ada kegiatan boleh meninggalkan ruangan. Alhamdulillah teman-teman semua, teman-teman yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya selalu kepada kita. Alhamdulillah kita sudah selesai kajian kelima seri doa iftitah Allahumma ba'id